Shalom. Tuhan, hari ini kita ada di dalam ibadah ini. Percaya saudara yang hadir dalam ibadah kita pada pagi hari yang cerah ini, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Karena berbahagialah orang yang kalau kita melihat ya di dalam khotbah Yesus di bukit, ada poin-poin yang penting dalam Injil Matius pasal 5. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal 5. Hari ini saya percaya banyak orang mencari kebahagiaan. Tapi ada banyak orang tidak tahu di manakah kebahagiaan itu sebenarnya. Hari ini saya mau memberitahukan dari firman Tuhan tentang kebahagiaan itu. Di manakah sebenarnya kebahagiaan itu? Siapakah sebenarnya yang berbahagia itu? Dan apa yang saya sampaikan ini juga adalah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas bukit kepada murid-murid dan juga kepada banyak orang. Dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, tertulis di dalam nats itu, dalam satu perikop, ucapan bahagia. Ucapan bahagia. Saya rindu kita membacakan bersama-sama ayat itu. Dan saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat yang pertama, ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Injil Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, dengan satu perikop berjudul ucapan bahagia. Secara responsorial saya akan baca terlebih dahulu nats ini, ayat yang pertama, ayat ganjil. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sama-sama ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan duduk. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ini adalah satu khotbah yang sangat penting sekali. Orang-orang mencari kebahagiaan,
Dimanapun orang-orang selalu ingin sekali hidupnya bahagia, memiliki keluarga yang bahagia, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki segala sesuatu yang penting bahagia. Sekali lagi saya mau mengatakan, tetapi ada banyak orang tidak tahu bahagia yang sesungguhnya itu apa. Bahagia yang sebenarnya itu adalah apa? Banyak orang tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu. Hari ini dalam ibadah minggu kita, saya memberitahukan kepada kita supaya semua kita tahu apa itu arti daripada bahagia. What is the meaning of the happiness? Kalau kita melihat di sini, ini adalah satu khotbah dari siapa? Yesus. Tuhan Yesus kita, yang kita sembah, yang kita sanjung, yang kita muliakan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan sumber kebahagiaan. Amin. Makanya kita datang kepada Yesus. Orang-orang yang datang kepada Yesus pasti diberikan kebahagiaan. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan yang memberi kita kelegaan. Kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus. Dan selalu murid-murid Yesus datang. Selalu murid-murid Yesus mengikuti Yesus. Hari ini saya percaya saudara ada di tempat ini adalah orang-orang yang datang untuk Yesus. Amin. Orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Bukan datang kepada manusia. Bukan datang kepada gereja gedungnya, bukan. Bukan datang juga kepada merek gereja atau sinode, bukan. Merek gereja bisa berubah. Gedung gereja juga bisa berubah. Ada gedung di mall, ya kan? Ada gedung gereja di desa seperti kita ini. Ada di mana-mana. Di hotel ada. Tapi kita di sini dan semua orang yang mau datang, yang mau beribadah, datang kepada siapa? Yesus. Jangan datang sekali lagi kepada manusia pribadinya, atau kepada pendetanya, atau oknumnya, atau gedungnya, atau sinodenya. Tapi mari kita datang dengan senang hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kebahagiaan yang dikatakan Yesus di dalam pasal 5 ini benar-benar akan kita terima. Dalam pengajarannya, Yesus di sini dia mengatakan beberapa hal yang penting yang harus dilakukan tentang bahagia, tentang kebahagiaan. Berbahagialah. Ada beberapa kata di sini diucapkan berulang. Kata berbahagialah. Makanya kalau kita pahami, kita mengerti, hari ini saudara juga akan menerima kebahagiaan itu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, coba perhatikan Alkitabnya. Ada berapa bahagia di situ? Saya mau memberitahukan sini nanti ada yang terakhir ya. Ada 9 ya. Perhatikan. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Yang kedua apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ketiga apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Yang kelima apa? Berbahagialah orang yang murah hati. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya. Dan yang kesembilan adalah berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Coba kita perhatikan ini. Ada berapa sekali lagi? 9. Kalau kita mengenang, kalau kita mengingat jumlah angka kata 9, jumlah angka 9, kita juga teringat dengan adanya buah Roh Kudus yang 9. Selain itu juga ada karunia Roh Kudus yang 9. Jadi apakah ini ada kaitannya atau tidak? Sudah pasti ada. Mengapa 9? Ya. Ini harus kita pahami satu persatu dan harus kita lakukan. Kita terima. Kalau buah Roh Kudus itu ada di dalam kita karena pekerjaan Roh Kudus. Bahwa manusia itu hidup bukan karena dari makan dan minum saja, tetapi dari mana? Sukacita dan sejahtera karena Roh Kudus. Saya percaya juga kebahagiaan yang dimaksud Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit ini diadakan karena Roh Kudus. Kebahagiaan yang ada yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ini juga terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Hari ini mari kita sadarilah. Kita mau berdoa supaya Tuhan mencurahkan roh yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ini, yaitu roh menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Itu roh yang mau berduka cita, roh yang apa? Roh yang lemah lembut, roh yang lapar dan haus akan kebenaran, roh yang murah hati, roh yang suci hatinya, roh yang membawa damai, roh yang mau dianiaya. Nah, ini hari ini biar kita sama-sama memiliki roh kebenaran itu, Roh Kudus. Bahwa orang-orang yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah orang-orang yang sudah pasti menerima karya Roh Kudus. Kalau dia belum menerima kerjaan Roh Kudus, sama hal juga dengan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kebahagiaan yang dimasukkan di dalam nats ini juga, saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada amin? Betapa pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus itu mempunyai peranan penting bagi kita sekalian, saudara. Bagi setiap orang yang mau berbahagia, mereka harus menerima Roh Kudus. Enggak bisa bahagia tanpa Roh Kudus. Enggak bisa melakukan seperti apa yang dikerjakan, yang diucapkan Yesus ini tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, mengapa Tuhan Yesus dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan yang orang lain tidak bisa rasakan. Saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang berbahagia. Amin. Amin. Orang-orang yang berbahagia. Coba kita boleh aplikasikan apa yang dikatakan Yesus di sini mengenai kebahagiaan itu. Memang rasanya sulit, tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sulit. Ada amin? Amin. Memang semuanya bisa, bisa kita kerjakan, poin-poin yang ada. Tapi coba ini yang saya mau kita bahas, yang kita terima hari ini tentang yang terakhir,
Ya, ini yang sulit. Kenapa? Ada kaitannya tentang aniaya dengan kebahagiaan. Kalau yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kita bisa. Ya semua kita bisa menjadi orang miskin ya. Bisa pura-pura miskin. Ya, bisa kita juga. Ya, bisa miskin noko ya. Bisa. Ya, bisa kita lakukan ini. Benar-benar kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku orang yang tidak punya apa-apa, aku orang yang miskin di hadapan Allah. Bisa. Tapi yang dimaksud sini itu kita benar-benar ya miskin dalam hal kerohanian. Ya, kita juga bisa menjadi orang yang berduka cita. Nah, biasa kalau kita mau menjadi orang yang berduka cita, kita pergi kemana? Orang meninggal. Rajin-rajinlah kita pergi melihat orang meninggal. Jangan pergi ke mall ya. Jangan rajin-rajin pergi ke mall ya. Di mall itu nggak ada orang berduka cita. Yang ada orang bersenang-senang, berfoya-foya ya. Nonton sekali. Yes. Tapi kalau orang berduka cita, kalau saya melihat saudara berduka cita, saya berduka cita. Biasanya itu mengalir. Ada orang yang menangis, kita melihat orang menangis, gampang kan? Kita kalau ya berbahagia orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Kemudian apa lagi? Itu gampang kita lakukan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Bisa juga pura-pura lemah lembut ya. Bisa ya. Tapi kita di sini nggak ada yang berpura-pura. Amin. Kita di sini mau menjadi orang-orang yang benar-benar lemah lembut seperti Yesus. Amin. Ya. Supaya apa? Jelas di sini kalau kita lemah lembut, ya kita diberikan apa? Coba perhatikan. Memiliki bumi. Semua teman kita. Ya, nggak ada musuh kita. Nah, berbahagialah orang yang ya ini semua bisa Kak, ya. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagia orang yang murah hatinya, berbahagia orang yang suci hatinya, ya. Kita minta kepada Tuhan. Itu kerinduan kita. Ya, berbahagialah, ya. Apalagi orang yang membawa damai. Nah, yang terakhir ini yang sulit. Berbahagialah orang dianiaya. Ada di sini yang mau dianiaya? Gak ada yang mau dianiaya? Gak ada kan? Tapi coba kita perhatikan. Dianiaya oleh apa? Ini maksudnya apa? Ini mau kita rindukan kita hari ini benar-benar kita boleh paham bahwa ada satu penganiayaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir di sini, berbahagialah ya orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kadang-kadang ini ya di apa ya, media sosial ya, di YouTube ya banyak polemikus. Banyak hamba Tuhan mereka dianiaya, dalam arti mereka dikucilkan atau dihina atau diremehkan. Ini termasuk adalah salah satu bentuk penganiayaan oleh karena kebenaran. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, kita untuk memberitakan Injil ya seperti kita pernah hari itu ya, pada pihak Parmalin ya, ada yang dimarahi. Itu termasuk salah satu penganiayaan juga ya, saya pikir ya. Kami pernah menginjil orang Parmalin, tiba-tiba dimarahi anaknya. Ya, senang. Termasuk apalagi bentuk-bentuk penganiayaan yang mungkin pernah saudara terima. Ya. Kita nanti ini dari apa ya? Ada pengalaman yang bisa bersaksi nanti tentang pengalaman dalam memberitakan Injil, penganiayaan yang dialami bisa. Kita masing-masing dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita mengalami banyak. Hari ini, saudara-saudara, mari supaya kita boleh menerima ya kebahagiaan itu jika kita sampai kepada sampai kita kepada fase kita mengalami penganiayaan
oleh karena kebenaran, bukan karena kejahatan ya. Ada orang yang ya kita sekarang ini kan banyak begal ya. Hati-hati kalau pulang malam ya. Saya selalu ya SMS serta jangan pulang malam ya. Karena berkeliaran ini di kota Medan. Apa sama begal mulai marah, anak-anak jahat. Nah, ketahui ada video beredar ya, anak-anak yang buat begal ini ditangkap, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Nah, itu aniaya bukan karena kebenaran, ya kan? Tapi dianiaya karena kejahatan. Bukan itu yang dimaksud di sini. Coba, tapi kita dianiaya kenapa? Ya, pulang ibadah hujan-hujan. Termasuk juga tuh ya? Iya, bisa. Kalau kita ibadah, nggak sakit. Dulu sering, waktu dulu main belajar ini mulai di perintisan ini kami tahun 2005, gereja ini sudah ada. Ibadah malam tiap ibadah. Sekarang aja ini agak malas ya Bu Pendeta. Kalau dulu kami setiap hari ibadah apa? Dan ya kan? Kalau minggu anak-anak ini udah hari anak nasional ini, kita akan kunjungi anak-anak juga nanti sore, ya, supaya anak-anak boleh ya menerima ya berkat Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan. Yang capek kita, pengennya sebenarnya kita kalau hari libur mau istirahat ya kan, 6 hari kerja, hari ke ini sebenarnya enak istirahat kan, tapi kita relakan waktu kita ya untuk datang ya jauh-jauh ya. Ada yang dari Serang Bedage ya, seminggu pulang ya. Sebenarnya bisa aja kita ya istirahat, tapi kita mau beribadah. Itu termasuk salah satu bentuk kita mengalami aniaya juga bisa. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan itu kita lakukan karena kebenaran. Amin. Melakukan karena kebenaran, melakukan karena firman Tuhan. Hari ini mari ya, Roh Kudus akan mengajari kita, membimbing kita untuk supaya kita bisa mengerjakan kebenaran itu. Kadang-kadang menurut pemikiran kita itu bukan dari Roh Kudus. Kita lebih cenderung kepada keinginan mata, keinginan daging, kemauan diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang bertentangan dengan penganiayaan itu. Yang namanya aniaya, kita pasti ada sesuatu yang dirugikan. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, tetapi menyenangkan siapa? Yesus. Ini yang kadang-kadang perlu harus kita pahami, saudara. Makanya ucapan berbahagia ini ya benar-benar harus kita pahami dari ayat ke-10 sampai yang 12 itu. Ya. Kalau ayat ke-9 sampai ke atas itu udah paham kita pasti. Nah, yang ke-10 ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya. Kita ini adalah sama juga ya, memiliki kewargaan surga. Setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Yesus lahir baru, kita itu sah menjadi warga kerajaan surga. Namun kadang-kadang karena persoalan, karena tantangan, karena ada sesuatu dalam hidup kita ini, ya kita menjadi melenceng. Kita kadang-kadang menjadi silap, lupa, atau ya hal-hal yang lain lah yang terjadi. Tapi ya, namun hari ini saudara perhatikan ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau kita perhatikan janji Tuhan di sini kepada setiap orang yang mau dianiaya oleh sebab kebenaran, ya,
mereka akan mempunyai kerajaan surga. Arti kata mereka akan masuk surga. Berarti dengarkan baik, ya. Salah satu syarat untuk supaya bisa memiliki surga itu kan artinya masuk surga harus bisa dianiaya. Kan itu kira-kira ya. Ini satu tafsir ya. Harus ada ya penganiayaan yang dialami. Jangan mau enaknya aja. Harus ada ya sesuatu yang kita rasakan yang tidak menyenangkan, tetapi menyenangkan Tuhan. Ini, coba kita merenungkan hari ini. Apa yang pernah membuat diri kita itu menjadi tidak enak? Bukan gak enak badan. Kadang-kadang ada orang bilang aku lagi gak enak badan. Bukan itu maksudnya. Nggak bisa lah Pak Pendeta aku melayani lagi nggak mood. Bukan itu maksudnya. Aku lagi ada masalah ini sama Bapak Udaku. Bukan itu maksudnya. Itu karena itu masalah dari kau sendiri yang buat. Tapi yang dimaksud penganiayaan oleh karena kebenaran itu apa? Coba, saya pikir kita masing-masing pernah mengalami hal itu. Udahlah, nggak baca Alkitab lagi, syukurlah, lupa Bapak itu. Nggak berdoa pagi, bisa kita buka-buka WhatsApp. Ya, tapi kalau misalnya kayak ya share di WhatsApp, kita buat kesepakatan bersama hari ini. Mungkin kita belum melakukan dengan secara sungguh. Tiap malam jam 8 kita baca Alkitab. Tiap pagi jam berapa? Bu, setengah 5 jam 4 bangun bisa. 3. Jam 5 kita doa pagi. Nah, ketika saya share di grup jam 5 doa pagi semua. Sebenarnya kita masih ingin tidur kan? Iya. Tapi kalau kita kalahkan rasa ingin tidur itu dengan rasa ingin untuk berdoa pagi, itulah artinya kita mengalami aniaya. Salah satu malam hari ketika saya share baca Alkitab, kita mulai lebih senang baca komik, baca novel, Wattpad. Ya, masih tanggung ini, belum selesai, sedikit lagi. Nah, itu kita nggak termasuk dalam penganiayaan. Tetapi kalau kita mau, setuju, kita sepakat baca Alkitab dengan waktu yang sudah ditentukan, kita tinggalkan keinginan mata kita, hobi kita, untuk kita mau membaca kitab. Nah, itu termasuk salah satu penganiayaan oleh karena kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ini mari saudara, supaya kita memiliki kerajaan surga. Ya. Supaya kita memiliki kerajaan surga. Kita ini sebenarnya sudah pemiliknya siapa? Miliknya Tuhan. Ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini sebenarnya miliknya Tuhan, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau kita tidak mendengarkan kata Tuhan, kalau kita tidak mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala apa yang dimiliki Tuhan itu pun nggak bisa kita miliki. Kerajaan surga yang ada itu nggak bisa kita miliki. Makanya salah satu apa yang dikatakan Yesus ketika dia berkorban di atas bukit ini, Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan tidak lama-lama. Saya hanya rindu mengajak setiap kita untuk mematikan keinginan daging kita, supaya setiap kita benar-benar mau menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Ya, saya sendiri kadang-kadang juga mengalami hal yang sama juga. Kadang-kadang ya nama kita di sini walaupun
kita saya sudah paling tua sini, paling tua saya ya. Kan berarti nggak ada juga keinginan itu, keinginan untuk tidak mau dianiaya. Tetap ada saja, ya. Namanya daging, flesh, human being, tubuh kita ini daging. Perbuatan daging telah jelas kan. Nah, mari supaya kita bisa ya menerima apa yang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ya itu harus mutlak menjadi bagian di dalam hidup kita. Caranya kita ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sulit untuk berdoa, sulit baca Alkitab, malas berdoa, malas baca Alkitab. Ya, seperti saat ini kan, yang saya udah berkali-kali jumpa peminter di jalanan, ada jemaat kita datang gereja, payah Pak, payah, istri saya payah Pak, ya kok bergantung ke istri, ya kan? Kita ini ke surga ini nggak bisa bonceng, ya. Kalau dia memang buru ginting, anak si ginting. Tapi kalau bapak ke surga nggak bisa membonceng si Claudia. Kalau lebih apa? Ada orang lain yang lebih mendengarkan firman Tuhan, ya dia yang ke surga. Yang pula nanti kalau di surga udah kan, oh Pak, aku kan nggak mau Pak baru ginting. Kok aku nggak ke surga? Ingat perumpamaan siapa itu? Abraham sama Lazarus. Nggak bisa. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada dosa. Itu kalau kita sudah dewasa, sudah punya KTP. Lainnya kalau masih anak-anak. Makanya hari ini adalah hari anak nasional. Tiap tahun negara Indonesia kita NKRI mau merayakan peringatan Hari Anak Nasional. Judulnya apa? Hari Anak Nasional hari ini? Ya, apa judulnya Hari Anak Nasional? Ya, Indonesia Maju. Anak-anak diberkati, Indonesia menjadi maju. Ya, kita mengingat masa-masa anak-anak kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita.